Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Restumilda, SPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang terhormat Bapak Ibu Wali peserta didik, dan yang kami banggakan, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok, serta seluruh masyarakat yang menonton video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat bertemu bertatap muka walaupun hanya via virtual. Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa satu kurang apapun, dan mendapat ridhonya. Amin. Anak-anakku sekalian, yang Ibu banggakan serta Ibu sayangi, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang mengalami wabah COVID-19. Begitu juga dengan Indonesia, negara kita ini. Guru dan murid tidak dapat bertatap muka seperti biasanya. Kita hanya bisa bertatap muka via online. Kalian pasti sangat rindu dengan sekolah. Untuk saat ini, marilah kita sama-sama menjaga diri masing-masing dan ikuti terus protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah agar penularan virus ini segera berakhir. Kalian dihadapkan dengan pembelajaran di era new normal, dengan pembelajaran melalui virtual dan online. Maka anak-anakku sekalian, kalian harus memiliki strategi jitu untuk pembelajaran di era new normal ini. Belajar merupakan kunci keberhasilan. Belajar adalah memahami, merasakan, mengetahui, mencari, menjelaskan, sehingga dengan belajar orang akan paham dan mengetahui segalanya. Terutama bagi kalian pada saat masa remaja, belajar sangatlah penting karena itu untuk bekal di masa depan. Dan dalam hal belajar ini, perlu sekali suasana yang tenang, karena dengan suasana demikian, kita dapat berkonsentrasi, memusatkan pikiran pada pelajaran yang hendak dipelajari. Dan suasana yang tenang itu membuat semangat dalam belajar. Belajar yang paling efektif adalah jika dilakukan pada waktu subuh, di mana suasananya masih tenang, sehingga bisa berkonsentrasi dalam memahami pelajaran. Namun, sebaiknya ketika baru bangun tidur, jangan langsung belajar, tetapi mencuci muka atau mandi terlebih dahulu. Lakukanlah sholat terlebih dahulu, serta jangan lupa berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita juga tidak boleh lupa, saat akan memulai belajar, niatkan dalam diri kita dan berikan motivasi belajar terlebih dahulu. Yakin dan berikan semangat dalam hati bahwa dengan belajar kita akan mendapatkan nilai yang kita inginkan, baik di sekolah ataupun kalian belajar dimanapun. Kemudian mulailah belajar dengan membaca terlebih dahulu. Setelah membaca, buatlah rangkuman dari buku yang akan kita baca. Perlu diketahui bahwa membaca sambil menulis akan meningkatkan kinerja otak dan ingatan kita. Dan apabila nanti ada yang tidak dimengerti, maka sebaiknya kalian bertanya. Ya, kalau misalnya kalian malu untuk bertanya, kalian akan susah mendapatkan jawabannya. Karena sebaiknya kita belajar dari pertanyaan orang lain, itu akan menambah pengetahuan kita sendiri. Makanya di sini saya akan sampaikan materi mengenai
belajar efektif dan memanajemen waktu. Belajar juga jangan terlalu serius karena tidak baik untuk otak. Jadi kita harus memberi jenjang waktu belajar dan refreshing. Kita perlu membuat perencanaan waktu belajar yang baik. Misalnya, jika kita bersekolah di era new normal ini, walaupun kita belajar online, kita mulai dari jam 7 sampai dengan jam 11 lewat. Kita berikan waktu 2 jam. Misalnya pada jam 7 malam atau sampai dengan jam 9 untuk mengulang pelajaran di kelas online. Dan kita harus tekun belajar serta terus berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran sehingga kita semakin mantap dalam pelajaran yang kita pelajari. Inilah beberapa cara belajar efektif yang akan Ibu sampaikan di masa pandemi ini. Yang pertama, kalian harus pengulangan berkala. Artinya, kalian harus memaksimalkan belajar. Belajar sebentar, sebentar saja, tapi sering. Nah, neuroscientist membuktikan bahwa sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron lain yang membuatmu mengingat dan memahami banyak hal. Berarti, itu akan lebih produktif untuk belajar secara teratur dengan istirahat dan tidur di antaranya. Berlatihlah belajar minimal 15 menit sekali sampai dengan 2 jam dalam seminggu. Cara belajar seperti itu akan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dan yang kedua, temukan gaya belajarmu sendiri. Mungkin bisa dengan belajar bersama atau dengan berdiskusi. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang menonton video tutorial dulu, atau ada juga yang berdiskusi lebih enak. Maka, temukan gaya belajarmu sendiri, lebih nyaman ke arah yang mana. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup merupakan hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Jadi, jangan keseringan begadang atau tidur malam. Karena kualitas tidur kita mempengaruhi kinerja kita pada saat di aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat, fokus. Jika kamu orang yang suka menunda-nunda ketika akan belajar, contohnya browsing melalui handphone, kamu harus rela untuk memastikan ataupun men-silent semua perangkat elektronik apapun yang dapat mengganggu belajarmu. Kamu juga dapat pergi ke perpustakaan untuk belajar karena suasananya yang kondusif dan cenderung lebih sunyi, jadi lebih tenang dalam belajar. Yang kelima, terapkan teknik Pomodoro. Atur timer selama 25 menit untuk waktu belajar. Kemudian, ketika timer itu berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk break atau istirahat, agar pikiran kita lebih tenang dan rileks. Pemberian jeda tersebut untuk memberikan motivasi agar tidak mudah bosan dan jenuh. Setelah 5 menit istirahat, baru kemudian kamu set lagi 25 menit untuk memulai belajar kembali. Selanjutnya, yang nomor 6, selesaikan hal sulit terlebih dahulu. Menyelesaikan hal yang sulit terlebih dahulu setiap harinya adalah tips berikutnya. Ketika kamu telah menyelesaikan hal yang lebih susah, perasaanmu akan menjadi lebih baik dan percaya diri pada hari tersebut. Selain itu, akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal yang relatif lebih mudah. Yang ketujuh, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Meditasi dapat menjernihkan pikiran. Terdapat beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otakmu, seperti berolahraga, meditasi rutin, ataupun berdiskusi dengan teman-teman, walaupun hanya via online. Itu bertujuan untuk merangsang pembentukan neuron-neuron baru di dalam otak. Selanjutnya yang ke-8, belajar di lingkungan yang kaya visual.
Kamu dapat menghafal jauh lebih cepat dan efektif di lingkungan lebih kaya akan keragaman secara visual. Studi membuktikan ada dua buah kelompok kecil yang diteliti untuk mengingat kata-kata secara acak. Satu kelompok belajar dengan berpindah-pindah ruang kelas, dan yang satu kelompok lagi hanya belajar di dalam ruang kelas tanpa berpindah-pindah. Kelompok yang belajar dengan cara berpindah tempat dapat mengingat kata-kata acak tersebut 40% lebih baik dibandingkan kelompok lain yang tidak berpindah. Jadi, kalian bisa menerapkan teknik berpindah tempat agar proses mengingatnya lebih cepat. Selanjutnya yang ke-9, belajar dengan menyenangkan namun serius. Sebuah studi sains modern mengatakan bahwa belajar dengan menyenangkan akan mempercepat kamu memahami dan mengingat sesuatu. Oleh sebab itu, energi positif penting dalam proses belajar kamu. Selanjutnya, belajar dengan interval. Untuk dapat mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ulangi belajar kamu dengan skala atau berinterval. Sebagai contoh, ketika kamu menghafalkan sebuah kosakata di dalam sebuah kamus, belajar paling efektif adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari setelah kamu menghafal kata-kata tersebut pertama kali. Kemudian setelah seminggu, setelah 1 bulan, hal itu jauh lebih efektif dan lebih baik dibandingkan mengulangnya setiap hari. Tentunya hal ini bergantung pada kebutuhan belajar materi tersebut dan waktu yang menuju hari ujian. Selanjutnya yang ke-11, 30% membaca, 70%-nya mengulang. Jika kamu memiliki waktu 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato, gunakan 20 menit untuk membaca dan pelajarinya. Kemudian gunakan waktu 40 menit untuk mempraktekannya. Jadi gunakan 2/3 waktumu untuk mengulang dan mempraktekannya. Sedangkan 1/3-nya digunakan untuk memahami materinya. Kemudian yang ke-12, lakukan tes diri sendiri. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri secara cepat atas materi yang sudah kamu pelajari. Bukan tes yang susah, hanya instant test yang mewakili materi pelajaranmu. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang ke-13, jangan memaksakan diri. Ketika kamu sedang tidak mood atau bad mood, lakukan sesuatu yang dapat mengembalikan moodmu, agar kamu belajar tanpa ada paksaan, baik dari orang lain ataupun dari suatu hal. Itulah beberapa cara belajar efektif. Untuk memaksimalkannya, diperlukan juga manajemen waktu. Jika kita dapat ciptakan disiplin dalam mengatur waktu belajar, maka apapun yang akan kita ciptakan dapat tercapai. Karena disiplin merupakan kunci kesuksesan, dan kesuksesan merupakan impian dari setiap orang. Apalah arti kepintaran dan kepandaian tanpa adanya kedisiplinan. Tanpa kepintaran pun, seseorang dapat meraih kesuksesannya. Kita lihat saja kenyataan di dunia ini. Banyak orang sukses yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal itu karena mereka disiplin dan tekun dalam melakukan segala kegiatan sehingga menciptakan ide-ide baru yang menghasilkan uang. Intinya, ada pada diri kita masing-masing. Jika kita ingin sukses dan meraih apa yang kita inginkan atau yang ingin kita capai, mulai dari sekarang belajarlah disiplin dalam mengatur waktu belajar. Tapi jika tidak, bersenang-senanglah dengan membuang-buang waktu yang ada. Kemudian, marilah kita belajar untuk disiplin dalam mengatur waktu belajar masing-masing. Apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua dan khususnya saya pribadi.
Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.